Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Lokot tahun 2012 dan disutradarai oleh James Mather, menceritakan tentang misi penyelamatan berbahaya agen CIA demi menukar kebebasannya harus berhadapan dengan 500 tahanan brutal dalam penjara luar angkasa. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah kawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita berlatar pada tahun 2079, yang dimana pada tahun tersebut terdapat penjara luar angkasa dengan keamanan super ketat bernama MS-1 milik Amerika ini untuk memenjarakan pelaku dengan tingkat kejahatan yang sangat tinggi. Lalu diperlihatkannya kita dengan agen rahasia bernama Snow ini sedang diinterogasi oleh direkturnya sendiri bernama Scott, yang diketahui Snow telah menghabisi rekan kerjanya sendiri bernama Kolonel Frank Armstrong saat merebut koper berisi data rahasia milik negara yang akan diperjualbelikan, sehingga kuatnya alat bukti itu untuk tuduhan adanya kerjasama dengan sindikat tersebut. Snow pun dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun dalam penjara luar angkasa. Di sini kita diperkenalkan dengan Hari Shaw, yang dimana kedatangannya menggantikan Direktur Scott untuk menginterogasi Snow ini akhirnya memberitahukan kalau ia harus mencari temannya bernama Mesh yang sampai saat ini masih menyimpan koper tersebut. Hey buddy. I guess this conversation. It's good to see you. Sekarang akan Mimin perkenalkan mantan Mimin yang bala-bala ciwi bernama Emily ini dikawal oleh asisten pribadinya bernama Catherine, dan juga Hawk sedang dalam perjalanan luar angkasa menuju ke penjara MS-1, yang dimana maksud dan tujuan Emily datang ke tempat ini untuk menyelidiki bahwasannya menahan tahanan dalam keadaan diam itu dapat mempengaruhi kestabilan mental mereka. Namun bahasa Emily itu ditepiskan oleh ketua sipir di penjara ini bernama Barnes, yang mengatakan dengan adanya MS-1 ini justru menghindari adanya kekerasan sesama tahanan dan sekaligus mendapatkan penghasilan negara dari negara yang akan menyewa penjara ini. This is penal area MS-1. Singkat cerita, sesampainya mereka, Barnes langsung meminta untuk memenuhi prosedur yang berlaku seperti penggunaan kalung anti radiasi sampai larangan membawa pistol saat berada di dalam penjara ini. Akan tetapi, Hawk selaku bagian keamanan Emily ini berinisiatif tetap menyimpan pistol cadangannya tanpa diketahui oleh para penjaga sebagai antisipasi jika ada terjadinya sesuatu yang tak diinginkan. Tanpa membuang waktu lagi, sipir Barnes langsung membawa mereka ke tempat di mana para tahanan itu berada, dan betapa terkenyutnya Emily saat melihat tahanan yang berjumlah 500 orang ini dalam kondisi tak sadarkan diri seperti mayat hidup. Lalu sipir Barnes pun kembali membawa Emily ke ruangan khusus untuk menginterogasi salah satu dari tahanan tersebut. Mr. Heidel. Kini Emily mulai mewawancarai salah satu tahanan yang bernama Heidel ini agak sedikit kurang setengah ya kawan, sehingga semua pertanyaan yang diajukan oleh Emily ini selalu menjawabnya dengan bahasa yang kurang pantas pun membuat program, dan tanpa ia sadari Heidel pun berhasil mengambil senjata cadangannya itu. Melihat kekacauan ini, Emily pun berusaha mencari pertolongan, tapi sialnya tembakan Heidel ini sempat mengenainya, lalu kembali berusaha menghindari kejaran Heidel yang semakin menggila itu masuk ke dalam ruang kontrol. Lalu diikuti dengan kedatangan Heidel yang membuat satu petugas ini ketakutan pun langsung memintanya untuk membuka semua pintu para tahanan itu dengan paksa.
Sementara di tempat lain, tahanan yang berhasil keluar ini mulai membuat kekacauan di mana-mana. Kemudian diperkenalkannya kita dengan Alex yang memimpin semua para tahanan ini. Mendapati Heidel nyaris saja menunggangi Emily dengan paksa, langsung menghalanginya dan mengatakan semua kru yang bertugas di tempat ini akan dijadikan sandera agar bisa menjamin kebebasan mereka. Kini kita kembali dengan Scott yang mengabarkan kepada Presiden telah terjadinya kekacauan di MS-1 dan mengatakan kalau Emily anak Pak Presiden ini berada di sana dan meminta untuk mengirimkan pesawat tempur ini langsung dibantah oleh Shaw karena tindakan tersebut bisa mengancam nyawa Emily dan para sandera, sehingga ia menyarankan Pak Presiden untuk mengirimkan Snow yang paling berkompeten di bidang itu pun menyetujuinya. Di sini Snow sempat menolak tawaran tersebut yang padahal bisa membebaskannya dari hukumannya saat ini karena ia tak ingin mati konyol menghadapi para tahanan-tahanan itu. Namun ketika Shaw kembali memintanya, ia melihat tulisan yang berbunyi kalau Mace berada di MS-1 itu pun langsung menyetujui tawaran tersebut. Singkat cerita, Alex memerintahkan para tahanan untuk mengumpulkan kru yang masih hidup untuk mengetahui apa saja keahlian mereka di tempat ini. Lalu diikuti dengan kedatangan Scott, Shaw, dan Snow ini langsung diperlihatkannya kekejaman para tahanan itu, yang di mana Barnes, si ketua sipir ini tanpa rasa kasihan membuangnya keluar dari MS-1 ini, sehingga membuat Shaw dan Scott sempat panik apa yang harus dilakukan sebelum adanya korban selanjutnya. Dan akhirnya Scott dan Shaw mengirim satu orang kru yang bernama Nick untuk melakukan negosiasi kepada Alex, si pemimpin para tahanan ini, yang dimana ia mengatakan untuk menukar sandera yang kondisinya terluka dengan pesawat ulang-alik yang akan membawa mereka bebas dari sini pun disepakati oleh Alex, dan langsung mengeluarkan Emily bersama dua orang pengawalnya ini tiba-tiba dihalangi oleh Hayden yang langsung menembak Catherine ini. Lalu Alex yang melihat keberadaan Snow yang mendekat itu pun semakin membuatnya naik pitam. Emily yang dipandu oleh Hook ini mencoba melakukan perlawanan, lalu diikuti dengan kedatangan Snow ini membuat anak buah Alex langsung menyerangnya, tapi dengan mudah Snow mampu menghadapinya. Kini akhirnya Hook berhasil mengamankan Emily dari kebrutalan para tahanan itu. Tapi sialnya kawan, Alex yang sudah mengetahui kalau Emily itu anak presiden pun langsung mencari keberadaannya, lalu meminta anak buahnya memanggil teknisi untuk membuka pintu tempat di mana Emily berada. Itu pun diketahui oleh Hook ini juga menyadari semakin berkurangnya oksigen di ruangan ini, sehingga ia pun harus mengorbankan dirinya agar Emily bisa hidup lebih lama. Sementara Snow yang harus berpacu dengan waktu pun akhirnya menemukan keberadaan Emily yang sudah tak sadarkan diri ini, langsung memberikannya pertolongan pertama yang dipandu oleh tim medis dari ruang kontrol pun berhasil membuatnya kembali bernapas. Lalu diikuti dengan kedatangan Alex ini hanya melihat Hawk yang sudah tewas. The next left. Alex yang mulai naik pitam pun mulai menyadari kalau mereka menggunakan saluran komunikasi pribadi itu pun langsung meminta anak buahnya untuk memanggil salah satu kru ahli komunikasi di tempat ini untuk memutuskan jaringan komunikasi mereka, sehingga membuat Snow bingung kemana arah yang harus ia lewati agar bisa membawa Emily dengan sakinah mawaddah warahmah pun tiba-tiba
Di sini Snow kembali mencoba menghentikan pendarahan yang ada di kaki Emily ini pun meminta agar Snow juga menyelamatkan para sandera karena Emily tak ingin meninggalkan mereka bersama para tahanan itu. Namun saat Snow mengatakan tak ada ruang untuk menyelamatkan mereka, Emily pun mulai menyadari kalau tugas Snow ini hanya prioritas kepadanya. Lalu melihat Alex yang memberitahukan kepada seluruh anak buahnya untuk mencari Emily ini pun dengan sangat amat terpaksa, Snow harus makeover Emily agar ia tak mudah dikenali oleh anak buah Alex itu. Isn't that fun? Huh? Kini Snow dan Emily harus melewati banyaknya para tahanan dengan sangat hati-hati agar mereka tak mengenali Emily, yang dimana tujuan Snow melewati tempat ini untuk mencari Max yang ternyata sudah tak berada di tempatnya. Dan sialnya, salah satu tahanan yang tiba-tiba menghalangi Snow dan Emily ini meminta kata kunci untuk mengetahui apakah betul bagian dari mereka pun tak bisa membuktikannya, sehingga kembali menjadi buruan para tahanan ini. Dan akhirnya Snow pun menemukan Max yang langsung menanyakan di mana koper itu berada. Tapi sungguh sayang kawan, Snow dibuat kebingungan saat melihat sikap Max yang seperti ODGJ ini. Lalu Emily yang mengetahuinya pun mengatakan kalau yang dialami oleh Max saat ini akibat program statis yang menyebabkan terjadinya penurunan fungsi otak. Lalu diikuti Alex yang memerintahkan anggotanya untuk memotong pintu ini dengan paksa. Snow, Emily, dan Max berusaha menghindari kejaran mereka pun akhirnya menemukan tempat teraman. Tapi lagi-lagi masalah baru muncul akibat banyaknya kru yang tewas dihabis oleh Alex dan anak buahnya itu, membuat penjara MS-1 ini keluar dari orbit karena tak adanya yang mengendalikan, sehingga terjadinya tabrakan dengan stasiun luar angkasa yang membuat lambung penjara ini pecah. Lalu sistem yang sudah tak lagi berjalan normal pun secara otomatis menutup semua jalan masuk agar tak terjadi tekanan gravitasi yang dapat menyebabkan ledakan besar. Akhirnya Snow pun berhasil membawa Emily menuju ke pesawat penyelamat. Namun sayangnya hanya untuk satu orang, sehingga Snow yang berpikir kalau dia dikirim ke sini hanya untuk meninggoy pun langsung memaksa Emily masuk dan menyelamatkan dirinya. Lebih dulu ini terpantau oleh Scott dan Shaw yang menyatakan misi mereka berhasil, tapi tak memikirkan bagaimana caranya agar Snow yang telah menyelamatkan Emily itu bisa selamat juga. Astaga naga, Emily yang tak mengikuti perintah Snow ini pun membuatnya terkenyut, lalu mengatakan jika ia tetap berada di sini, ayahnya tak akan memerintahkan tim penyelamat untuk menghancurkan MS-1 ini, sehingga bisa menyelamatkan para sandera itu pun sempat ditolak oleh Snow. Namun karena Emily mengatakan ia mengetahui di mana Max menaruh koper yang dicari, Snow itu pun langsung membantunya untuk mencari di mana para sandera itu berada. Dan lagi-lagi kawan, Heidel yang kurang setengah ons ini kembali melakukan aksinya, yang dimana ia mengancam Emily untuk segera menyerahkan dirinya. Ini pun sempat menghabisi salah satu kru, sehingga Emily yang tak ingin ada korban selanjutnya pun langsung memberitahukan posisi di mana dirinya sekarang. Namun bukannya berhenti dengan aksinya itu, tapi justru menghabisi semua kru yang tersisa. Lalu Snow yang menyadari itu hanya akal-akalan mereka, langsung membawa Emily untuk berpindah tempat. Betapa terkenyutnya Snow dan Emily saat mendapat salah satu dari tahanan di tempat ini dijadikan kelinci percobaan, lalu diikuti dengan kedatangan Alex yang langsung menodongkan senjata kepada mereka pun juga melakukan perlawanan.
Kru yang melihat jaringan komunikasi kembali pulih ini memberitahukan kepada Shaw, yang langsung melakukan komunikasi dengan Snow. Itu membuatnya kembali sadar. Sementara di tempat lain, Alex yang melihat kekacauan ini pun tak bisa berbuat apa-apa dengan yang dilakukan oleh Heidel adiknya ini. Lalu karena sudah tak mempunyai sandera untuk jaminan bebas pun memaksa Emily untuk menghubungi ayahnya. Tapi hebatnya, Alex yang menodongkan senjata tepat di depan kepalanya ini tak membuatnya gentar sedikit pun, namun justru meminta kepada ayahnya untuk segera meledakkan penjara ini. Yang didengar oleh mereka semua pun membuat Scott bertambah bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Di sini Scott meminta presiden segera memerintahkan penyerangan pun tak menyetujuinya karena Emily yang masih berada di dalam penjara itu, sehingga Scott terpaksa mengambil alih perintah sesuai amandemen ke-25 kalau presiden harus menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Lalu tanpa basa-basi lagi, Scott pun langsung memerintahkan pasukan penyelamat untuk melakukan serangan ke MS-1 secara penuh. Kemudian di sini Heidel yang sudah sakne ini pun ingin mempersaus Emily sesuai dengan janjinya Alex tadi yang mengatakan jika Emily tak meminta kepada ayahnya untuk membatalkan serangan pun tak memenuhi janjinya itu, sehingga membuat mereka adu muntung alias adu bacot. Lalu Heidel yang memang sudah kurang setengah ons ini langsung menghabisinya. Merasa tak ada yang menghalanginya lagi, Heidel ingin mempersaus Emily ini mencoba melakukan perlawanan dengan membakar wajahnya. Lalu Heidel yang esmoni dengan Emily ini pun langsung menusuknya. Tapi untung saja kedatangan Snow langsung memberikannya bogem hingga pingsan seketika. Dan tanpa membuang waktu lagi, Snow pun langsung membawa Emily pergi dari tempat ini. Sementara di luar, pasukan penyelamat yang berusaha menerobos sistem pertahanan penjara ini akhirnya berhasil mendaratkan bom waktu di sekitarnya. Lalu Shaw yang memerintahkan Snow untuk menuju ke anjungan penjara itu lagi-lagi harus berhadapan dengan para tahanan yang kembali dipimpin oleh Heidel untuk memburu mereka. Di sini Snow dan Emily pun kembali berpacu dengan waktu, yang dimana Shaw memperingatkan untuk segera meninggalkan penjara itu pun langsung memakai baju astronot ini, dan tanpa pikir panjang lagi langsung melakukan terjun bebas menuju ke bumi itu pun meledak. Tapi sialnya kawan, sesampainya di bumi yang berhasil membawa Emily dengan selamat, Snow kembali diamankan oleh kepolisian tanpa adanya perlawanan. Sementara Emily mempelajari ocehan mes yang tak jelas waktu itu mulai menyadari adalah kode tempat di mana koper milik Frank Armstrong berada. Dan beruntungnya Emily pun berhasil menemukannya. Dan cerdasnya lagi kawan, Emily seorang diri menuju ke TKP untuk menginvestigasi yang sebenarnya terjadi, yang dimana Emily mendapatkan jawaban kalau sebenarnya Snow membantu Frank untuk menyelamatkan koper tersebut. Namun karena Scott melihatnya dari pantulan cermin yang secara bersamaan Snow menembaki musuh-musuhnya itu juga menembaki Frank Armstrong, sehingga Scott beranggapan bahwa Snow lah yang menghabisinya Frank Armstrong. Rekan kerjanya itu pun memberikan koper yang berisi data milik negara itu untuk ia selamatkan agar tak sampai jatuh ke tangan orang yang salah. Singkat cerita, Shaw kembali mendatangi Snow dan memberitahukan kalau Emily dalam keadaan sehat walafiat. Lalu saat Snow mengatakan ia berhasil mendapatkan koper milik Frank itu pun ingin melihatnya. Tapi sialnya, Shaw yang langsung membuka koper itu pun membuatnya tertangkap basah, yang padahal Snow sendiri
tak memberikan kode koper itu kepadanya, sehingga bisa disimpulkan Shaw sengaja menjebak mereka dengan fitnah ingin menjual data milik negara, yang padahal koper tersebut tak berisi apapun dan hanya untuk pemicu terbukti benarnya Frank dan Shaw akan melakukan tindak kejahatan tersebut, agar Shaw bisa naik jabatan dengan mudah tanpa harus ada lawan yang harus ia hadapi, lalu diikuti dengan kedatangan Scott yang mengetahui kalau Shaw lah dalang dibalik tewasnya Frank itu. Snow yang berhasil bebas pun penasaran ada apa dengan korek api ini, sehingga Frank memintanya untuk betul-betul menjaganya, pun menemukan adanya memori yang berisi informasi rahasia sebenarnya, dan cerita pun selesai. Saya Keriting selaku admin channel ini pamit undur diri, sampai jumpa di cerita film selanjutnya.